Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya ini video yang sudah agak lama ya, tentang Prof. Jiang dari Predictive History. Beliau mengatakan bahwa uang itu bisa diciptakan tanpa batas. Mengapa uang tidak diciptakan untuk memberi makan saudara manusia, kalau uang itu bisa diciptakan tanpa batas? Sebenarnya ada pernyataan yang kurang tepat ya dari kalimat ini. Jadi uang diciptakan bukan gak bisa tanpa batas gitu. Karena udah terjadi di beberapa negara yang menciptakan uang kertas terlalu banyak, akhirnya nilainya jatuh. Maka uang kertas itu gak bisa diciptakan sembarangan, apalagi kebanyakan. Maka pernyataan yang tepat itu bukan kenapa uang kertas tidak di-print sebanyak mungkin untuk memberi makan semua orang. Apa yang tepat itu pembagian dari distribusi uang kertas itu. Maka yang salah dari pernyataan itu bukan kenapa uang kertasnya nggak di-print sebanyak mungkin, tapi pembagiannya. Kenapa pembagiannya lebih banyak ke kaum elit dan sedikit ke kelas pekerja atau rakyat jelata. Jadi, tapi kayaknya jawabannya tepat ya Profesor Jiang. Karena mereka mencoba membuat sebuah ilusi apa ya waktu itu dibilang, saya lupa, mungkin bisa dinonton kembali videonya. Jadi menurutku ini hal yang dilakukan, salah satu hal yang dilakukan Zionis dan kaum elit ya, untuk mengontrol manusia. Ketika kebutuhan dasar itu diperoleh dari uang, maka untuk menjadikan mereka tetap berada dalam kontrol, motivasi terbawahnya atau motivasi fisiknya itu harus dibatasi. Motivasi pertama paling dasar manusia adalah memenuhi kebutuhan fisik. Maka mengontrol pemenuhan atas kebutuhan fisik inilah salah satu cara agar untuk mengontrol manusia. Makanya uang itu dibatasi hanya untuk kalangan pekerja dan bertumpuk di beberapa golongan elit, agar tujuannya memang untuk mengontrol manusia itu sendiri. Dan inilah salah satu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena jelas ya Allah dalam Al-Quran mengatakan di surah tentang perang itu, tentang harta rampasan perang, bahwa kenapa Rasulullah disuruh mengambil, kalau saya salah 1/5 bagian dari ghanimah. Karena harta itu gak boleh mengalir di beberapa kalangan saja di antara kamu. Dalam artian karena 1/5 dari yang diambil dari ghanimah itu sebagiannya untuk fakir miskin atau orang miskin, maka jelaslah Allah memerintahkan umat muslim untuk tidak mengalirkan uang ke kalangan tertentu, melainkan juga ke orang-orang miskin. Maka benarlah kalau seperti yang selalu saya katakan, tidak ada gunanya kalian membangun masjid megah kalau rakyat miskin kelaparan masih banyak. Yang harus dituntaskan paling awal sesuai dengan petunjuk Al-Quran adalah orang miskin. Gak ada orang lapar di bumi ini. Makanya di beberapa ayat Al-Quran itu salah satu cara untuk menebus dosa itu ya memberi makan orang miskin. Karena itu sudah perintah Allah agar semua manusia itu mendapatkan makanan gitu. Dan seperti yang telah saya katakan tadi kemarin kayaknya ya, bahwa
Kenyataannya Allah memberikan bumi ini gratis kepada manusia. Maka seharusnya manusia bersatu, membagi kekayaan yang telah Allah berikan secara adil agar semua orang paling minimal itu bisa makan gitu. Maka Allah juga menghapus perbudakan. Dalam Al-Quran itu Allah telah tetapkan sistem untuk memerdekakan budak bagi para pendosa. Justru ini salah satu cara untuk memerdekakan budak agar perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Masalahnya di zaman now kita kembali ke sistem perbudakan dengan cara pengontrolan sistem ekonomi oleh kaum elit agar kelas pekerja hanya memiliki harta yang cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja. Begitu pula di Wakanda. Makanya saya bilang yang dilakukan Pak Saud itu ya benar-benar ke arah Zionis sebenarnya, ke arah kaum elit gitu, karena tujuannya memang untuk mengontrol manusia. Tapi yang dilakukan Pak Saud itu berlebihan gitu. Maka yang ditunggu oleh rakyat Wakanda ya cuma chaos kan yang dia lakukan itu berlebihan. Katanya kemarin rupiah sempat turun ya ke 17.000 berapa gitu. Bang Ferry pasang status katanya itu bukan sebuah kebagusan gitu kalau rupiah dari 18 ke 17.000, karena awalnya itu dari 14.000 gitu. Tapi sudahlah, justru saya lebih tertarik dengan mundurnya, kalau nggak salah Gubernur BI mundur gitu ya. Cuman inilah kelemahan kita saat ini gitu. Banyak orang-orang baik itu nggak mau bersatu untuk melawan kejahatan. Akhirnya ketika mereka membiarkan dirinya dijahati, yang paling kena imbasnya itu ya rakyat miskin atau rakyat kecil. Dan ya hisapnya paling berat ya kita juga gitu. Justru yang ringan itu ya para korban, hisapnya orang miskin yang paling ringan. Kita ini yang justru yang dimanfaatkan untuk kejahatan ini. Maka sangat rugi, buat saya itu sesuatu yang sangat rugi gitu ketika kamu gak mau bersatu untuk melawan kejahatan ini. Apalagi telah nyata di hadapan kita anak kecil dibantai di Gaza. Anak kecil tidak punya hak hidup dewasa di Gaza. Sampai sekarang rakyat Papua terus menerus ditekan dan diintimidasi karena proyek sawit sendiri sekarang, bukan lagi tambang kayaknya. Maka sampai kapan kita membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan? Itulah pertanyaan utamanya gitu. Jangan sampai kita merasa diri kita terbebas dari bencana Allah, sehingga yang kita lakukan itu hanya menunggu Imam Mahdi gitu. Maka harusnya ada usaha strategi untuk bersatu dan memerangi kejahatan ini. Harusnya ada usaha untuk bersatu dan bersama-sama menegakkan Al-Quran. Nah, usaha inilah yang akan Allah nilai, bukannya menunggu. Ditunggu atau tidak ya Imam Mahdi pasti datang. Bahkan dia datang melalui paksaan dari kesadaran beberapa ulama. Maka memang awalnya yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita sedang berada di jalur yang salah, karena kita enggan bersatu untuk menegakkan Al-Quran bersama-sama. Wallahu a'lam.